Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, Bapak Ibu rahimakumullah, masih suasana Idul Fitri, minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir batin, taqabbalallahu minna wa minkum. Mudah-mudahan Allah menerima amal-amal ketaatan kita di bulan Ramadan, salat kita, siam kita, tilawah Quran kita, sedekah kita, ataupun amal kebaikan apapun yang kita lakukan di bulan Ramadan menjadi amalan makbulah, amal-amal yang diterima. Amin ya rabbal alamin. Sebagaimana salafun salih, selesai Ramadan 6 bulan berikutnya mereka berdoa agar Allah menerima amal-amal Ramadan mereka. 6 bulan berikutnya mereka berdoa agar Allah pertemukan dengan bulan Ramadan. Dan ungkapan ulama, siapa yang menjadikan hari-harinya Ramadan, kehidupannya seperti Ramadan, maka akhir hayatnya seperti hari raya. Maksudnya hari raya bukan dirayakan kematiannya, tapi kemenangan hari raya ketika dia jumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk yang saum itu mereka mendapatkan farhatan, 2 kebahagiaan. Yang pertama ketika berbuka, sebagaimana kita rasakan kemarin, bulan kemarin kita berbuka, dan kebahagiaan kedua inda liqa rabbi, ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu rahimakumullah, di hari Idul Fitri itu kata Imam Az-Zuhri dalam Lataiful Ma'arifnya, di mana kita berbondong-bondong menuju lapangan melaksanakan salat Id, kata Imam Az-Zuhri, seakan-akan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wahai hamba-hambaku, salat kalian untukku, saum kalian untukku, maka kembalilah dengan mendapatkan keampunanku. Ulama salaf yang lainnya mengatakan, hari ini, hari Id itu, satu kaum telah kembali kepada keadaan sebagaimana ibu-ibu mereka melahirkan mereka, dalam keadaan suci, dalam keadaan bersih. Maka ungkapan minal aidin, selamat kembali kepada kesucian, kembali kepada fitrah, wal faizin, dan mendapatkan kemenangan. Kemenangan seperti apa nanti kita akan bahas di sini. Jauh sebelum Ramadan atau beberapa pekan barangkali bulan Ramadan, kita kan suka memiliki targetan khatamnya berapa kali misalnya, itikafnya bakal di mana dan lain sebagainya. Tapi ketika Ramadan, Bapak Ibu rahimakumullah, itu juga yang saya rasakan dengan rutinitas, kesibukan dan lain sebagainya, kadang target tinggal target. Maka ketika kita merayakan kemenangan, kita jadi bertanya, kemenangan seperti apa kalau kita tidak berjuang di dalamnya? Suasana kemenangan seperti apa yang kita rasakan kalau kita tidak bersungguh-sungguh berjuang di dalam Ramadan itu? Kemarin waktu halal bihalal ada ditanya apa banyak-banyaknya khatam nanti. Kalau kemarin yang di atas 10 kali khatam dapat hadiah tuh. Waktu di Jakarta itu ada ustadz yang 32 kali khatam itu. 32 kali khatam. Beliau hafid Quran, tapi memang fokus gitu. Jadi dari subuh sampai jelang maghrib itu tinggal juz amma katanya beliau. Nanti habis tarawehan lanjut sedikit, terus begitu. Ya nggak ada aktivitas lain maksudnya. Kemudian yang Gen Z mah 17 kali gitu. Kan anak muda yang menghabiskan waktunya dengan Quran. Bapak Ibu rahimakumullah, ini mah mahfuzat bukan hadis. Laisal Aid liman labisan jadi, bukan hari raya Id mereka yang memakai baju baru, kendaraan baru. Innamal Aid liman ta'atuhu tazid. Maka hari raya yang sebenar, hari raya itu ketika orang ketaatannya bertambah, ketika amalan-amalan kebaikannya bertambah. Tapi Allah juga tahu suasana Ramadan kan beda dengan suasana bulan-bulan yang lainnya. Setidaknya kalau Ramadan kita bisa kuat tilawah, atau jangan ditinggalkan seluruhnya.
tetap menjaga amal-amal kebaikan itu. Sampai kapan? Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, sampai nanti kita jumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Terkait dengan makna al-faizin atau al-faizun, dalam Al-Qur'an ada 4 kali disebutkan al-faizun, khusus al-faizun. Kalau turunannya mah agak banyak. Misalnya, wa may yuti'illahu wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Siapa yang taat ke Allah, ke Rasul, maka dia beroleh keberuntungan yang sangat besar. Dalam ayat yang lain, faman zuziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Siapa yang Allah jauhkan sejauh-jauhnya dari neraka, sejauh jarak timur dan barat, dan Allah dekatkan sedekat-dekatnya dari surga, faqad faz, maka dia sungguh beruntung. Sungguh beruntung. Keberuntungan memang keberuntungannya tidak terkait dengan sisi materi, tapi keberuntungan dari sisi rohani, keberuntungan mendapatkan surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ungkapan al-faizun pertama di surah Al-Hasyr ayat 20, la yastawi ashabun nari wa ashabul jannah, ashabul jannati humul faizun. Tidak sama penghuni neraka dengan penghuni surga. Penghuni surga itulah orang-orang yang peroleh kemenangan. Kemenangan. Ada seorang dari Khurasan yang datang kepada Imam Ahmad bin Hanbal untuk bertanya tentang kapan seorang hamba itu istirahat. Jadi bertanya, ya Abu Abdullah, kapan seorang hamba itu bisa istirahat? Imam Ahmad ketika itu mengatakan, istirahatnya seorang hamba kalau kakinya menginjak surga. Jadi kalau kaki menginjak surga itu berarti istirahatnya. Berarti kan di sini mah nggak ada istirahat atau ya di dunia mana memang karakternya begitu. Ulama salaf tabi'in, ulama tabi'in pernah ditanya, kapan kita boleh istirahat? Beliau menjawab, kalau sirat jalan sirat nanti di akhirat. Kalau sirat sudah di belakang kita, maksudnya kalau kita sudah lewat sirat, berarti kan udah surga itu. Bismillahirrahmanirrahim. Ini menggambarkan tentang obsesi kepada ibadah, dan seorang bisa kuat dalam ibadah pasti dia merasakan kenikmatan lazzatul ta'ah, halawatul iman, kenikmatan iman, kelezatan taat. Kita akan sangat sulit bertahan terhadap suatu amal kalau kita tidak menikmatinya. Bobotoh Persib itu ya, kalau Persib main itu kuat mereka mengeluarkan uang, berpanas-panasan, hujan-hujanan demi melihat itu. Kalau orang sudah cinta, mana mudah untuk melakukan yang lainnya, dinikmati. Berarti Bapak Ibu rahimakumullah, obsesi terbesar kita berarti surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Memang ada salah seorang sufi perempuan, Rabi'ah al-Adawiyah, namun cerita tentang beliau hampir seperti cerita Wali Songo. Jadi antara fakta dengan mitos itu kabur, sulit untuk ditelusuri kebenarannya. Suatu saat beliau pernah mengatakan, ya Allah, kalau saya beribadah kepada Engkau karena mengharapkan surga, jauhkan surga dari saya. Kalau aku beribadah kepada Engkau karena takut dengan neraka, maka bakar diri saya di dalamnya. Tapi kalau aku beribadah karena cinta kepadamu, maka jangan kau sembunyikan keagungan wajahmu dariku. Tapi ini kan ungkapan dari Rabi'ah yang kita agak kesulitan untuk menelusuri kebenarannya. Di dalam Al-Quran banyak digambarkan justru motivasi surga. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh. Dan bersegeralah kalian
kepada ampunan Allah dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah, kalau kata surga diucapkan, kita dengar dan tidak ada dorongan kuat untuk bisa meraihnya, ada yang salah dengan keimanan kita. Atau kalau ditanya terkait dengan surga, apa makna atau yang terbetik dalam pikiran kita ketika surga? Kenikmatan, apalagi Pak? Bidadari, apalagi? Bukan nama kenikmatan gitu. Ya, kebahagiaan atau apapun itu. Tapi itu tidak mendorong kita untuk bersungguh-sungguh untuk mengejarnya. Berarti ada yang salah, dan ada yang salah dengan keimanan kita. Karena Bapak Ibu rahimakumullah, Quran sendiri mengajarkan kepada kita untuk menjadi para pemburu surga. Tentu tidak harus diungkapkan atau jadi status di WA gitu, bangun tengah malam di WA di update status gitu, tidak untuk seperti itu. Tapi obsesi besar kita adalah surga Allah Subhanahu wa taala, supaya Bapak Ibu rahimakumullah, kalau kita mendapatkan tantangan, ujian dalam kehidupan, tidak membuat kita mudah putus asa. Yang menarik, ketika dalam akhir surat Az-Zumar Allah gambarkan para penghuni neraka dan penghuni surga itu rombongan, nggak sendirian Pak, rombongan zumarah. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumarah, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumarah. Orang beriman masuk surga rombongan, orang kafir masuk neraka rombongan. Ungkapan kata berikutnya, hatta idza ja'uha futihat abwabuha. Kemudian Allah giring itu sampai dekat kepada pintunya, lalu dibukakan pintunya. Untuk orang beriman Allah tambahkan huruf waw di dalamnya. Dan Amr Khalid dalam Khawatir Qur'aniyah menggambarkan huruf waw itu hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha. Pembeda. Kalau orang kafir itu seakan-akan orang mau masuk penjara, ditutup matanya, ditutup kepalanya, dibayangkan kira-kira penjara ini siksaannya seperti apa gitu. Lalu ketika dekat penjara dibuka pintunya, lalu dia bisa menyaksikan siksaan yang jauh lebih besar dibanding apa yang pernah dibayangkannya. Orang beriman sedang berjalan menuju surga, digiring begitu, Allah bukakan huruf waw ini pembeda. Jadi lagi perjalanan ini Pak, dibukakan pintunya sehingga dia bisa melihat seluruh kenikmatan yang ada di dalamnya. Seperti pendaki gunung yang jalannya terjal, udah gitu licin, berbahaya lagi. Tapi kalau sudah sampai puncak ada ekstase, kebahagiaan yang dirasakan, sehingga orang balik lagi gitu ya, untuk naik gunung. Dia tahu jalannya berat, tapi dia juga tahu kalau sudah di atas tuh terbayarkan seluruhnya. Demikian orang beriman, ketika dia mendapatkan ujian, mendapatkan jalan gelap dalam kehidupannya, kehilangan harta, kehilangan orang tercinta, dia sadar bahwa itu bagian dari proses menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kata Nabi, huffatil jannah bil makari, surga itu dikelilingi oleh sesuatu yang tidak mengenakan. Wa huffatin nar bisyahwat, kalau neraka mah dikelilingi sesuatu yang kecenderungan kita terhadapnya demikian besar. Kalau Ibu rahimakumullah, ini yang pertama, al-faizun, kemenangan sejati itu surga. Kalau di sini ya namanya hidup Bapak, pasti ada satu paket dengan ujian-ujiannya. Yang kedua, al-faizun itu dalam surah At-Taubah, alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim a'dhamu darajatan 'indallah wa ulaika humul faizun.
Ada 3 karakter dalam ayat ini, alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah. Jadi orang yang beriman, berhijrah, berjihad di jalan Allah dengan harta, jiwa, dan dengan hartanya, dengan jiwanya, mereka beroleh derajat yang sangat besar di sisi Allah, dan orang-orang yang beruntung. Jadi 3 karakter, iman, jihad, hijrah dan jihad. Iman sebagaimana kita ketahui bersama, diucapkan di lisan, diyakini dalam hati, dibuktikan dalam amal perilaku keseharian. Keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala yang enggak disusupi sedikit pun dengan keraguan. Hijrah, kalau kata Nabi setelah Fathul Makkah itu, la hijratu ba'dal fathi. Enggak ada hijrah, ceritanya hijrah berpindah tempat setelah Fathul Makkah, walakin niyatun wa jihad. Tapi niat dan kesungguhan. Ibnu Qayyim menggambarkan jihad itu sampai beberapa tingkatan. Puncaknya kita berperang, tapi ada jihad ilmu, ada jihad mal, ada jihad politik, ada jihad yang lainnya. Konteksnya berarti bertumbuh, tidak mandek, tidak stagnan, terus bertumbuh ke arah yang lebih baik. Hari ini tambah iman, tambah ilmu, tambah amal. Besok tambah iman, tambah ilmu, tambah amal, sekecil apapun. Jadi tiga poin: keimanan kuat kepada Allah, terus menerus berusaha untuk menjadi lebih baik, dan juga dibungkus dengan kesungguhan. Pak Ibu rahimakumullah, hijrah yang tadi diungkapkan, kata Nabi SAW, nggak ada cerita hijrah setelah Fathul Makkah ini. Tapi hijrah secara non fisik. Kalau ibadah dari malas jadi rajin, kalau ilmu dari tidak paham menjadi kita belajar supaya bisa mengerti. Hijrah akhlak dari akhlak yang buruk kepada akhlak yang lebih baik lagi. Sosial dan interaksi kita dengan masyarakat, dari pelit, cuek, abai dengan kondisi tetangga, menjadi lebih pemurah dan peduli. Ala kulli hal, perubahan ke arah yang menjadi lebih baik. Dan ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bagian dari faizun, orang-orang yang beruntung. Yang ketiga, dalam surat Al-Mu'minun ayat 111, inni jazaitumul yawma bima sabaru annahum humul faizun. Ya orang, pada hari ini kata Allah, aku beri balasan kepada mereka, dan sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang menang. Memberikan balasan atas kesabaran mereka. Jadi sabar itu kunci kemenangan. Kalau kita urut-urutkan dari akhlak yang baik, puncak akhlak yang baik itu sabar. Keberanian itu kesabaran kita menahan rasa takut. Sejenak ditekan rasa takutnya, orang jadi berani. Para ulama membagi ke dalam 3 bagian besar, sabar dalam ketaatan. Kalau nggak sabar, kita nggak akan berlama-lama duduk di majelis taklim, berlama-lama dengan Al-Quran, berlama-lama dalam aktivitas ibadah kita yang lainnya. Kalau nggak dilandasi dengan kesabaran, kalau kita memperturutkan hawa nafsu, maka ya inginnya mah hal-hal yang memanjakan hawa nafsu kita. Tapi kemarin kita sudah diajarkan untuk memenangkan iman di atas hawa nafsu. Sabar ketika di siang hari makan dan minum dan lain sebagainya. Berikutnya sabar menjauhi maksiat. Hawa nafsu itu kata ulama seperti bayi. Kalau dia nggak disapi, bakal terus-terusan. Kalau kita tidak mengendalikan, kita yang akan dikendalikan. Dan kabar buruknya, ketika Ramadan setan dibelenggu, di luar Ramadan pada dilepas lagi. Dan Imam Al-Ghazali dalam Talbis Iblis, penipuan-penipuan iblis, bagaimana halusnya tipuan iblis itu menggoda kita. Kalau orang digoda sudah kuat untuk melakukan kemaksiatan, bentuknya lain lagi. Digoda untuk
tidak menyempurnakan kebaikan, kayak sholat wajib di masjid, kemudian digoda supaya tidak melakukan sunnah seperti itu. Kalau dia tetap jaga, tetap kuat gitu, lama-kelamaan ditimbulkan rasa bangga ketika melakukan amal soleh. Kalau rasa bangga dia bisa tekan sedemikian rupa, ada lagi nih, memandang remeh orang lain yang belum beramal sebagaimana dirinya. Jadi begitu banyak tipuan-tipuan yang membuat kita harus waspada terhadap tipuan iblis ini. Sabar dalam menjauhi maksiat. Nah, orang tepak kadang kalau ketika di awal dia melakukan kemaksiatan gelisah, hatinya rapuh gitu ya. Dia taubat ke Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau orang dia mengulang-ulang kemaksiatan, lama-lama daya sensitifnya itu jadi hilang. Pada akhirnya orang jadi terbiasa aja gitu. Terbiasa melakukan kemaksiatan. Nauzubillah min dzalik. Kalau kita jaga sholat malam terus Pak, misalnya sekali nggak sholat malam tuh, aduh lebar gitu ya, aduh ini, aduh itu gitu. Tapi kalau kita ulang lagi besoknya lagi, besoknya, sensasi perasaan nyesel itu menjadi berkurang. Pada akhirnya dia terbiasa. Pada akhirnya sholat malamnya disusah lagi gitu. Terakhir, sabar terhadap musibah. Ibu rahimakumullah. Berikutnya al-faizun, karakter berikutnya. Wa may yuti'illah wa rasulahu wa yakhshallaha wa yattaqhi fa ulaika humul faizun. Siapa yang taat ke Allah satu dan Rasulnya serta takut kepada Allah dan bertakwa kepadanya, fa ulaika humul faizun. Tiga karakter: taat, khasyah, dan juga takwa. Kalau taat kita udah mafhum lah ya, melakukan apapun yang Allah perintahkan dan menjauhi segala larangannya. Kepada Nabi SAW juga begitu. Wa yakhshallah, dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, uniknya wa yakhshallah ini dalam ayat yang lain diungkapkan innama yakhshallahu min ibadihil ulama. Yang paling takut kepada Allah itu ya ulama. Ulama dalam konteks ini bukan yang ulama besar yang disebutkan, bukan, maksudnya yang memiliki ilmu. Dan kata Imam Al-Ghazali dalam Minhajul Abidinnya, tahapan hamba menuju Allah Subhanahu wa taala, kata beliau, ilmu pertama yang harus difahami oleh seorang hamba adalah ilmu tentang mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kakak saya tuh di kimia Pak, di laboratorium itu kerjanya tuh. Jadi dia akrab dengan makhluk-makhluk mikroskopis gitu. Efeknya tuh jadi apa ya, kalau menurut kita terlalu berlebihan terhadap kebersihan. Jadi pernah dulu waktu kemarau, waktu kecil kan ngompak gitu di ember gitu, terus kena kotoran sedikit dia dibuang embernya itu, padahal kan dibuang akhirnya ya dibuang embernya. Kan dia kan akrab dengan makhluk mikroskopis yang kayak kutu atau bakteri atau apa, jadi bawaan nanti sudah paranoid gitu, karena udah pernah lihat mungkin. Tapi bagi kita yang nggak akrab dengan itu mah biasa gitu. Nah, yang innama yakhshallahu min ibadihil ulama, orang yang ulama yang mengetahui tentang hak Allah terhadap dirinya, dia yang paling takut kepada Allah. Maka Nabi ajarin kita, Allahumma qsim lana min khasyyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyat. Ya Allah, unjamkan dalam hati kami rasa takut kepadamu yang membuat kami menjauh dari maksiat. Kalau Ustaz Khazin Abu Faqih menafsirkan ungkapan ketika nama Allah disebut bergetar hati seorang mukmin itu, salah satunya karena pengenalan yang baik. Seorang maling yang sedang melaksanakan aksinya mengendap-endap di malam hari yang gelap, kemudian tuan rumahnya mengetahui lalu berteriak dengan keras, maling. Kata maling bagi kata maling bagi orang yang lagi mencuri itu kan berbeda.
nuansa perasaannya tuh. Dia pasti bakal lari dan meninggalkan pekerjaannya, nggak akan dituntaskan. Sebagaimana dulu pernah jadi guru, kalau lagi ujian kemudian anak nyontek, minta lagi keluar, kemudian lihat di jendela, masuk lagi, anak-anak ada yang mengatakan, guru, guru gitu ya. Karena lagi mencontek, ayah guru tuh dia tahu betul konsekuensinya tuh. Kalau nggak nilai jelek, dipermalukan depan kelas dan lain sebagainya. Sebagaimana maling juga ada teriakan misalnya, ataupun bukan maling, teriakan misalnya polisi misalnya, kan beda suasana perasaannya dengan yang tidak melakukan kejahatan. Demikian pula seorang hamba ketika nama Allah disebutkan, nuansa perasaannya itu bercampur ada 3 hal. Ada kerinduan, ada harapan, ada rasa takut, ada juga rasa cinta. Dan kita tidak boleh terlalu dominan di salah satu sisi, sebagaimana misalnya terlalu dominan di sisi harap sehingga cenderung memudahkan perbuatan maksiat. Tidak apa-apa, Allah maha pemaaf, Allah maha pemurah. Tidak apa-apa kita melakukan kemaksiatan, dan Allah maaf. Jadi cenderung memudah-mudahkan. 3 karakter ini, iman, kemudian khasyah, dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi SAW, takwa itu hahuna, beliau menunjuk ke dadanya. Takwa itu di sini, bukan dalam tampilan-tampilan. Bahkan lebih detail dalam surah Al-Imran digambarkan tentang karakteristik takwa itu semuanya, bagaimana tentang berinteraksi dengan orang lain. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra, orang takwa itu yang berinfak dalam keadaan lapang ataupun dalam keadaan sempit. Wal kadhimina al-ghaidha, yang mampu mengendalikan emosinya. Itu kan interaksi dengan orang lain, Pak. Dan semakin sering kita interaksi dengan orang lain, potensi untuk menimbulkan amarah itu kan besar. Orang beda-beda karakter, beda-beda sudut pandang, beda-beda, ya semuanya berbeda gitu. Dalam lingkup yang lebih kecil dengan pasangan gitu. Makanya kadang suka, bukan lucu ya, tapi cenderung klise ketika kita melihat orang kemudian berpisah gara-gara sudah tidak cocok lagi gitu. Sejatinya makan bagaimana namanya suami laki-laki dan perempuan pasti berbeda. Jadi manajemen ketidakcocokan lah badan gitu ya. Ibu rahimakumullah, 3 karakter taat ke Allah, ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala yang menghadirkan rasa muraqabatullah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga takwa kepadanya. Dan Nabi SAW ajarkan kepada kita, dalam setiap aktivitas ada doanya. Ada doanya. Kalaupun kita nggak hafal doanya, setidaknya pakai bismillah itu sudah bagian dari mengcover doanya. Dan diajarkan, bahkan kata Nabi, setiap pekerjaan yang nggak ada bismillahnya tuh falyaqta, terputus gitu. Kalau orang lagi online tiba-tiba sinyalnya putus, kayak gitulah kurang lebih. Dan ungkapan bismillah itu bertumbuh pada huruf ba di bismillahnya itu yang memiliki makna 2. Bismillah di sana ba-nya teh bi ma'iyatillah, kebersamaan dengan Allah. Jadi kalau kita lagi pekerjaan kemudian kita bilang bismillah, seakan-akan kita bilang, ya Allah temani saya, ya Allah bersamai saya, ya Allah jangan tinggalin saya sendirian. Kita bilang bismillah itu. Yang kedua, ba-nya itu bi aunillah, ya Allah tolong saya, pertolongan dari Allah. Jadi kita baca bismillah itu 2 poin itu, Pak. Ya Allah temani saya, ya Allah tolong saya. Kalau diinternalisasikan dalam hati kita baik-baik, maka setiap kali aktivitas kita mengungkapkan bismillah itu, penafsirannya kepada 2 hal tadi. Kalau dipetakan orang faizun itu kurang lebih seperti ini lah. Dia punya iman, dia hijrah, terus bertumbuh, terus berubah ke arah yang lebih baik. Dia berjihad, dia mencurahkan seluruh potensinya dengan kesungguhan. Dia sabar, teguh di jalan kebenaran. Dia taat ke Allah, taat ke Rasulnya. Dia punya rasa takut dan juga bertakwa. Hidup untuk Allah Subhanahu wa taala. Ibu rahimakumullah, puasa babak Ramadan nih.
Tapi sebelum ke sini, saya ingin cerita kisah Amr bin Yasir, satu keluarga Yasir. Ketika Nabi awal dakwah di Mekah, jadi ini satu keluarga, qadarullah budak semua. Ketika ketahuan oleh majikannya, kemudian disiksa. Amr Yasir, bapaknya disiksa, istrinya Sumayyah pun disiksa, sampai Sumayyah itu termasuk awwalu syahidah fil Islam, perempuan pertama yang syahid dalam perjuangan Nabi dalam Islam. Jadi disiksa dengan siksaan yang sangat keras sekali, sampai jadi bersama dengan siksaan itu juga ada bujukan nih. Disiksa keras, soal tuh mencaci Nabi, memuja Lata, Uzza, Manaf dan Hubal gitu. Ketika siksaan demikian keras, nah Sumayyah ini sampai mengatakan ketika sahabat orang-orang yang lain juga disiksa, lalu kemudian dikatakan, udahlah Sumayyah, ini kan sudah renta, sudah tua, ucapkan saja apa yang mereka inginkan gitu. Tapi Sumayyah kemudian mengatakan, tolong katakan kepada Nabi, inna Sumayyah allati taharallahu qalbuha la yastati'u lisanuha bi kalimatil kufur. Gak sanggup Sumayyah ini yang telah Allah sucikan hatinya mengucapkan kembali kalimat-kalimat kufur. Dia kemudian meninggal. Beda dengan anaknya Amr bin Yasir, dalam siksaan yang sangat keras dan juga bujukan-bujukan, akhirnya dia sampai pada titik di mana sudah tidak lagi bisa menahan siksaan tersebut. Mengalirlah dari lisannya caci maki kepada Nabi dan memuja Lata, Uzza, Manaf dan Hubal. Ketika sudah ngucapin gitu, siksaan berhenti. Nah, yang dirasakan Amr bin Yasir setelah mengucapkan kalimat gitu adalah hatinya hancur. Dia sudah merasa keluar dari Islam. Maka dengan tubuh yang tertatih-tatih, dia datang kepada Nabi SAW, mengabarkan tentang musibah besar yang sedang dirasakannya. Dia mengatakan, halaktu ya Rasulullah, sungguh saya sedang celaka ya Rasul, celaka saya Rasul, lisan saya mengkhianati hati saya. Lalu kata Nabi SAW, Nabi nggak memberikan judgment apa, vonis terlebih dahulu, oh kamu sudah keluar dari Islam itu, enggak. Nabi mengatakan, bagaimana hatimu wahai Amr? Ditanya gitu, Kak Amr mengatakan, hatiku masih bersama Allah, bersama engkau ya Rasul. Lalu kemudian Allah turunkan satu ayat dalam surah Taubah, siapa yang mengucapkan kalimat-kalimat kufur sementara hatinya tetap beriman kepada Allah, maka ungkapannya tidak mengapa, bukan sebuah perilaku murtad ini, tidak mengapa. Kata Nabi, kau nanti disiksa kembali. Dan mereka membujuk untuk mengucapkan kalimat itu, ungkapkan saja, ungkapkan saja. Ibu rahimakumullah, Amr bin Yasir itu disiksa sampai kemudian lisannya mengkhianati hatinya. Kadang kita mah nggak disiksa dalam suasana yang aman, nyaman. Kadang perilaku kita mengkhianati hati kita. Maksud mengkhianati hati itu, fitrahnya hati itu kan pada kebaikan. Indikator fitrah hati pada kebaikan itu, kalau kita melakukan keburukan, gelisah hati teh. Maka ketika kemarin Idul Fitri, kita kembali kepada fitrah hari berbuka gitu. Tapi fitri di sini konteksnya fitrah, kesucian. Hati kan cenderung kepada kebaikan. Kita teh ingin baca Quran, tapi apa gitu ya. Kita teh ingin sholat malam, tapi badan kita terlalu letih sampai terlewatkan. Bahkan subuh pun agak siangan misalnya. Kita ingin bersedekah, tapi hati kita ataupun hal-hal yang lain menahan sehingga kita tidak melakukan sedekah itu. Ini yang paling memprihatinkan pada kita. Oleh karena itu, Ibu rahimakumullah, al-faizun nih karakternya, di mana orang-orang yang beruntung, orang-orang yang Allah berikan ganjaran terbaik, ya surga, ya ridhonya dan lain sebagainya. Mudah-mudahan di
di hari-hari setelah ba'da Ramadan ini Allah berikan kekuatan, kesabaran, keistiqomahan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Terakhir Pak, ini doa yang kemarin Ramadan saya hafalin, kemudian dibaca rutin ya Pak. Dan maknanya hampir sama dengan dulu waktu kecil ketika SMP udah saya belajar matematika, susah sekali Pak. Belajar matematika nggak ngerti-ngerti, dihafalin begitu angkanya beda nggak ngerti juga. Karena memang bukan hafalan matematika, pemahaman. Lalu curhat ke ibu, kata mate atau ngapal kena subuh, sebelum subuh sholat dulu terus ngapalkan, dibangunkan jam 3:30 ini, jam 4 dibangunkan, kemudian sholat ngapalin, masih juga belum ngerti-ngerti. Ketika ngobrol lagi mak nih saya pisan paham ngerti matematika, kata mak nyungken minta ke yang punyanya, minta ke yang punya ilmunya. Ya Allah, minta ke Allah, ya Allah berikan pahamkan kepada ilmu ini. Nah, ketika minta kepada yang punya ilmunya, qadarullah, alhamdulillah dimudahkan untuk bisa memahaminya. Nah, ini pun konteksnya gitu. Kita berlepas dari daya usaha kita dan kemudian menyandarkan kepada daya usaha Allah Subhanahu wa taala. Karena terkadang Pak, kecemasan kita, kegelisahan kita karena kita berpendapat bahwa hidup itu harus sesuai dengan keinginan kita, linier gitu. Bahkan dalam motivasi bisnis terkadang suka diungkapkan hasil itu tidak akan pernah mengkhianati ikhtiar. Kalau ikhtiarnya besar, hasilnya juga pasti besar. Tapi kan dalam kehidupan kadang kita tidak mendapatkan seperti itu. Ada faktor X, ruang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Doa ini mengajarkan kita untuk melepaskan perasaan bisa, perasaan ngontrol, perasaan hidup memang harus seperti ini, sambil kita ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan ungkapan ini. Allahumma inni atabarra'u min hauli wa quwwati. Ya Allah, aku berlepas diri dari daya dan kekuatanku. Berlepas diri dari daya dan kekuatanku. Kita sudah merencanakan dengan baik, beda hasilnya. Jatuhnya kecewa. Ini mah kita balikin lagi ke Allah Subhanahu wa taala. Saya berlepas diri dari diri kita sendiri, dari keinginan mengontrol keadaan ataupun hal-hal yang bisa kita lakukan di dunia. Maka ungkapan Ibnu Athaillah itu dalam kitab Al-Hikam, arif nafsaka minat tadbir, istirahatkan dirimu terhadap pengaturan, sok ngontrol, jangan pegang kendali, karena sejatinya kendalikan di Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inni atabarra'u min hauli wa quwwati wa altaju ila haulika wa quwwatik. Dan aku sandarkan kepada daya dan kekuatanmu ya Allah. Kita mah nggak bisa apa-apa Pak. Kita mah bodoh, kita mah terbatas, maka menyandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau nggak disandarkan Pak, dan kita berpegang kepada kontrol diri kita, merasa bisa, merasa paham, merasa segalanya, ketika tidak sesuai dengan harapan, jatuhnya jadi mudah untuk kecewa. Di flyover Pasopati itu dalam ada rentang waktunya Pak. Tiap minggu ada yang percobaan bunuh diri. Rata-rata ada kecewa dengan hasil, tidak sanggup menahan beban kehidupan gitu. Padahal kalau kita balikin aja ke Allah Subhanahu wa taala, memang nyaris mah gampang kita ngobrol gampang. Tapi melepaskan diri Pak dari kontrol terhadap kehidupan ini, sambil kita ridho dan tawakal biar Allah yang ngatur. Karena sepengalaman kita, kalau kita ngatur maka kadang suka beda hasilnya teh. Kadang membuat kecewa tidak hanya kita tapi juga orang lain. Ini balikin lagi ke Allah. Tapi bukan berarti totalitas nggak ada usaha. Ketemu tahu Al-Syari, al-jawari ta'mal wal qulubu tatawakal. Hati, fisik ini, materi, pikiran,
tenaga diperes sekuat-kuatnya, hati gantung ke Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemarin saya coba untuk ini Pak, memaknai ini ketika hasil-hasil tidak sesuai dengan harapan. Kembali ke Allah Subhanahu wa taala. Dibalikin lagi ke Allah. Ternyata jadi ringan, Pak. Kalau usaha kita sudah mentok, berarti kan bukan domain kita kemarinnya. Udah balikin ke Allah. Nah, kalau istri saya mah agak unik, Pak. Kalau mentok tidur gitu ya. Ini cerita kemarin waktu sekolah tuh harus proposal harus selesai besok, mana banyak hal yang harus dikerjakan, bingung, terus minta bantu sana tuh. Ketika baru dibantu, nanti ditemanin bergadang gitu ya. Nah, lagi ngetik tidur. Tapi setelah tidur sudah beres, biasa enak gitu. Alhamdulillah sudah beres menjelang subuh teh. Kemudian kita teh kalau altaju ila hauli quwwati gitu. Usaha kita sudah selesai berarti. Dan biarin Allah Subhanahu wa taala dengan caranya melakukan atau memberikan solusi atas permasalahan-permasalahan kehidupan kita. Sambil juga kita minta. Ini kalimat berikutnya, Allah ma'inni wa la tu'in alayya. Ya Allah, tolong saya. Jangan kau tolong orang lain untuk mengalahkan saya. Jangan biarin saya sendirian di sini. Wansurni wa la tansur alayya. Menangkan saya ya Allah. Jangan biarkan orang lain memenangkan saya itu. Memenangkan dalam konteks mengontrol, mengendalikan. Wahdini wa yassir lil hudani. Dan berikan aku petunjuk dan mudahkan petunjuk itu untukku. Dalam beberapa kesempatan Bapak sangat menenangkan doa ini teh. Sangat menenangkan ketika ingin kita berbeda hasilnya dengan harapannya. Balik lagi kepada ini. Jadi kayak kita totalitas tawakal ke Allah Subhanahu wa taala, memberikan apa istilahnya hasil terbaik di tangan Allah dan berikan keridhaan dalam menjalaninya. Ini paling penting, ridho dan bahagia dalam menjalaninya. Mudah-mudahan Allah berikan kekuatan pada kita, kesabaran, keyakinan bahwa Allah pasti berikan yang terbaik pada kita, keimanan yang senantiasa berkembang, bertumbuh kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak ada lagi keraguan, sehingga kesedihan, kekhawatiran, kegelisahan itu nggak punya jalan untuk sampai lagi ke hati kita. Amin ya rabbal alamin. Demikian Bapak Ibu yang bisa disampaikan, lebih dan kurangnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.